Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dalalata ala al khair wa batigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan juga bisa melanjutkan dengan ngaji masalah fikih ibadah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, yang kita kerjakan di pagi ini bisa istiqomah, amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kajian tentang bagaimana cara sholat berdasarkan 4 mazhab. Sebelumnya penjelasan kita di bulan yang lalu adalah tentang masalah kunut dan sujud. Tapi ada sedikit tambahan yang agak terlewat, makanya saya akan melengkapi sedikit supaya lebih jelas dan terperinci. Jadi rumus yang harus kita pegang erat kalau masalah sesuatu yang berbeda. Salah satu contohnya adalah tentang masalah kunut. Ini para ulama berbeda dan juga amaliyah-amaliyah yang dilakukan oleh umat Islam juga berbeda. Maka yang harus kita pegang rumusnya adalah ini: in qanata fil fajri fahasanun. Jika ada orang melaksanakan sholat subuh pakai kunut, maka itu baik. Wa illam yaknut fahasanun, maka jika ada orang juga yang sholat subuh tanpa pakai kunut, maka itu juga baik. Yang tidak baik itu adalah yang tidak sholat subuh. Itu sudah sepakat, sudah itu. Dan di antara yang sepakat dengan kunut subuh itu adalah Imam Syafi'i. Kunut subuhnya dilakukan setelah rukuk. Imam Malik, kunut subuhnya dilakukan sebelum rukuk. Yang mengatakan bahwa kunut subuh tidak sunnah adalah Imam Ahmad bin Hambal. Yang ada adalah kunut nazilah yang bisa dilakukan di setiap sholat 5 waktu. Kalau terjadi sesuatu, bencana, musibah dan lain sebagainya. Ada lagi yang tidak berpendapat sunnah, itu adalah Imam Hanafi. Jadi di antara para ulama terjadi perbedaan. Dan kalau kita berbicara tentang yang mengamalkan kunut seperti mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa kunut subuh itu hukumnya sunnah, maka ada yang kadang terjadi kasus ketika kita sholat subuh, misalkan imam itu setelah bangun dari rukuk lupa tidak kunut. Jadi kita berbicara pada pendapat yang pakai hukum sunnah, yaitu mazhab Syafi'i. Ketika bangun dari rukuk, sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ternyata si imam ini lupa. Allahu Akbar, imamnya sujud, kepala sudah nyentuh kepada lantai. Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan oleh makmum, sedangkan makmumnya bermazhab Syafi'i yang biasanya kunut. Kira-kira apa yang dilakukan, Pak? Apakah imamnya ditegur subhanallah atau ikut imam?
ikut imam. Jadi yang harus menjadi catatan di sini, kalau imamnya sudah turun, kepala sudah ada di lantai, maka tidak perlu subhanallah lagi. Karena meskipun pakai subhanallah sampai 1000 kali, imam tetap gak boleh berdiri lagi. Imam berdiri, batal sholatnya. Kenapa? Kunut hukumnya sunnah, sedangkan sujud hukumnya wajib. Meninggalkan yang wajib demi yang sunnah, maka jadi batal. Jadi kalau sudah fik nyampe di tanah, maka langsung ikut aja, Allahu Akbar. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau misalkan lupa kunut subuh, itu dianjurkan sebelum salam ada sujud, namanya sujud sahwi. Jadi sampai fil alamina innaka hamidum majid. Mau ditambah doa-doa boleh. Nah sebelum salam sujud lagi, Allahu Akbar. Bacaannya adalah gimana lanjutannya? Ini nggak pernah lupa ke salat. Apa bacaannya? 1, 2, 3. Oh, alhamdulillah ini nggak ada yang pernah lupa ya. Jadi ingatannya kuat semuanya. Subhana man la yanamu wala yashu. Bersama-sama. Subhana man la yanamu wala yashu. Subhana man la yanamu wala yashu. Duduk. Sujud lagi. Subhana man la yanamu wala yashu. Jadi sujudnya 2 kali. Baru duduk lagi, baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau lupa kunut. Lah ini kasusnya lebih unik lagi. Sudah lupa kunut, sujud sahwi lupa. Gimana sholatnya? Apakah sah atau tidak? Sah. Kenapa? Kunut ya sunnah, sujud sahwi pun juga sunnah. Makanya kalau enggak sujud sahwi ya enggak apa-apa. Itu kasus pertama. Kasus yang kedua adalah ketika imam lupa kunut tapi belum menyentuhkan kepalanya ke tempat sujud. Sami Allahu liman hamidah. Mau sujud, Allah. Makmum ingat, langsung negur, subhanallah. Apa yang dilakukan imam? Sujud atau kembali? Kembali. Jadi kalau imam belum meletakkan kepalanya di tempat sujud, kembali kunut, tidak apa-apa. Begitu juga kasusnya kalau tasyahud awal juga sama. Ya, kalau misalkan imam lupa tasyahud awal, belum sempat berdiri full, baru separuh berdiri, diingatkan oleh makmum subhanallah, duduk. Tapi kalau sudah berdiri tegak, meskipun subhanallah sampai 1000 kali, imam dilarang duduk, tetap harus berdiri. Karena berdiri itu sudah masuk ke rukun berikutnya. Itu tambahan tentang masalah kunut. Oke, sebelum dilanjut, ada pertanyaan sampai di sini? Monggo, silakan. Assalamualaikum, sujud sahwi Pak Ustaz. Ada yang melakukan sebelum salam, ada yang sesudah salam. Nah ini penggunanya bagaimana Ustaz? Kapan sebelum salam, kapan sesudah salam? Terima kasih Ustaz. Iya. Tentang sujud sahwi sebelum salam dan setelah salam. Kalau dalam mazhab Syafi'i, full tempatnya sebelum salam. Memang di luar mazhab Syafi'i ada yang membedakan. Ada yang dilakukan sebelum salam, ada yang setelah salam. Tetapi kalau dalam mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama, semuanya dilakukan sebelum salam. Kecuali memang dia lupa sujud sahwi, pengen sujud sahwi. Nah, jadi kalau misalkan lupa, contoh seperti ini. Nah, kalau tadi kasusnya kan sudah ingat, sebelum salam sudah ingat. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i full, semua apapun. Nah ini lupa, gak sujud sahwi. Loh, belum sujud sahwi, pengen sujud sahwi, boleh. Karena kalau ingatnya setelah salam. Ada lagi yang lebih unik. Orang sholat harusnya 4 rakaat, 3 rakaat sudah salam. Faham maksudnya? Bisa membayangkan sholatnya isya, tapi 3 rakaat tiba-tiba salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dilakukan makmum kira-kira apa? Yang dilakukan makmum?
Mengingatkannya bagaimana? Sudah salam. Apakah bilang subhanallah? Apa makmum juga ikut salam dulu? Ataukah mengulang sholat semuanya? Hah? Ngulang semuanya, seazan-azannya. Wah, tambah repot. Wes kurang, ulang seazan-azannya, iqomah ya ndak. Ya. Jadi kalau seandainya terjadi seperti itu, 4 rakaat kok 3 rakaat salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Wes selesai itu. Makmum yang paling belakangnya, di belakangnya imam, bilang ke imam, meskipun ngomong enggak apa-apa. Kurang 1 rakaat. Loh iya tah. Nah imam kalau wes dikasih tahu, langsung berdiri. Loh kan wes ngomong Ustaz, enggak apa-apa, namanya lupa. Langsung Allahu Akbar, nambah 1 rakaat. Nah ini kadang-kadang terjadi kasus seperti ini. Ya, baru tambah kurangnya 1 rakaat, sama kejadiannya ya, sebelum salam nanti sujud sahwi. Nek lupa sujud sahwinya pengen dilakukan karena sudah kadung salam, boleh dilakukan setelah salam. Oke, ada pertanyaan yang lain, monggo sebelum lanjut. Ada? Lanjut? Kita lanjut dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berikutnya tambahan lagi, ini tambahan tentang masalah kunut. Ada tambahan lagi tentang masalah sujud. Jadi kemarin sudah saya sampaikan tentang bagaimana cara sujud. Pendapat yang pertama adalah mendahulukan lutut terlebih dahulu, baru tangan. Dan ini pendapat mayoritas ulama, mazhab Hanafi, Hambali, Syafi'i. Yang kedua pendapatnya adalah mendahulukan tangan sebelum lutut. Dan ini pendapatnya mazhab Maliki. Ada yang paling ambil wes sing mudah aja lah. Kalau misalkan bisanya tangan ya tangan, kalau bisanya lutut ya lutut. Ini pendapatnya Ibnu Taimiyah. Semuanya intinya sah. Nah, yang berikutnya yang menjadi tambahan adalah surutus sujudi sab'atun. Bahwa ketika kita melakukan sujud itu ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Dan syarat sujud itu ada 7. Namanya syarat, kalau tidak dipenuhi maka sholatnya bisa menjadi tidak sah. Sujud tidak sah, otomatis sholat tidak sah, karena sujud termasuk rukun dari sholat. Apa saja yang 7 itu? Yang pertama, ayyasjuda ala sab'ati a'dha'in. Sujud pada 7 anggota sujud. 7 anggota sujud itu apa saja? 1, apa? Dahi. Jadi harus sujud dengan dahi. Makanya nanti muncul pertanyaan, Ustadz kalau dahinya ketutup oleh poni, apakah sah? Ustadz kalau misalkan dahinya ketutup oleh surban, apakah sah? Ustadz bagaimana kalau ketutup oleh 1 helai rambut saja, apakah sah? Jadi yang pertama adalah dahi, 7 anggota. Yang kedua adalah 2 dan 3 adalah 2 telapak tangan. 4 dan 5 2 lutut. 6 dan 7 jari kaki. Jadi harus memanjat posisinya. Ya, enggak boleh ditidurkan seperti ini enggak boleh, memanjat karena telapak jari kaki. Itu 7 anggota sujud yang harus kita sentuhkan. Nah, sekarang kembali lagi, bagaimana kalau seandainya ada orang sholat ininya ketutup kopiah, kopiahnya nutup dahinya, sah atau tidak? Sah atau tidak? Belum tahu? Nah ini kita bahas dulu ya, pelan-pelan. Pertama yang tadi, sujud dengan 7 anggota sujud. Yang kedua, wa antakuna jabhatuhu maksyufatan. Yang kedua adalah dahi terbuka, jangan ada yang menutupi dahi. Jadi dibuka kepala itu. Yang ponian misalkan rambutnya ke depan terus pakai kopiah. Supaya apa? Supaya tidak terhalang. Kalau full terhalang dahinya dengan topi, dengan kopiah, dengan surban sehingga tidak ada bagian dari dahi yang nyentuh kepada tempat sujud, sujud menjadi tidak sah. Kalau sujud sudah tidak menjadi sah,
maka sholatnya otomatis menjadi tidak sah. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau ada sebagian saja, satu helai rambut, kira-kira sah enggak sujudnya? Ada satu helai rambut saja menutup. Nah, ini dibahas di sini. Dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i mengatakan, qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, walau sajada ala ba'di jabhatihi, seandainya ada orang yang sujud hanya di sebagian dahi, berarti ada sebagian yang tertutup. Duna jami'ihima, tidak semua dahinya. Karihtu, aku memakruhkan, hukumnya makruh. Walam yakun alaihi i'adatun, tetapi enggak perlu ngulang. Artinya apa? Salatnya tetap sah. Jadi meskipun ada sedikit, yang penting ada bagian dahi yang menyentuh pada tempat sujud, maka salatnya, sujudnya tetap sah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wattahamulu bi ra'sihi, menekankan dahi seberat kepalanya. Jadi memang ditekankan. Tapi yang benar, kalau mau menekankan kepala itu yang benar. Minimal itu batasnya, kalau misalkan di depan kita ada bedak, kita nyentuh, nempel bedaknya. Ojo digosok-gosok. Ya. Karena Nabi menginginkan wajah kita itu tetap bagus, cerah. Loh Ustadz, kok ada yang hitam? Ya mungkin kulitnya, ya, jenis kulitnya saja. Enggak apa-apa. Tapi Nabi enggak nyuruh untuk menghitamkan kepala. Rambut ya iya. Jadi kalau misalkan ada yang hitam karena mungkin jenis kulitnya. Jadi tetap secara standar. Kadang-kadang pengen dikatakan orang ahli ibadah, digosok-gosok di aspal sana ya. Ojo, biarkan aja. Kalau memang ya hitam sendiri aja. Nggak usah digaya-gaya, itu wes datang dengan sendirinya. Tapi Nabi pengen tetap wajahnya umatnya itu cerah. Itu. Yang keempat, tidak ada maksud lain kecuali sujud. Jadi turun ke bawah itu memang niatnya sujud, bukan karena HP jatuh mau ngambil, tidak bisa. Harus niatnya sujud. Yang kelima adalah tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerak badannya. Kalau ada surban yang diselempangkan di bahu, kemudian kita sujud, surbannya nutup. Nah, ini kan surban ikut gerak dengan badan kita, maka sholat tidak sah. Bisa difahami. Beda dengan surban yang diletakkan di bawah langsung. Faham? Kalau yang diletakkan di bawah langsung tidak ikut bergerak dengan badan kita, maka tidak apa-apa. Sejadah kan langsung di bawah. Tapi yang ikut dengan gerakan badan kita, kemudian nutup dahi kita, dibuat untuk sujud, itu yang menyebabkan sujud tidak sah. Termasuk ibu-ibu ketika pakai mukena atasan atau bawahan, ya, karena mungkin lantainya kotor, kemudian sujudnya dihamparkan seperti ini. Akhirnya sujudnya ke mukena, itu menjadi tidak sah. Gimana harusnya? Langsung sujud. Ustadz, gimana kalau kejadiannya surbannya ini nutup? Wes sujud, surban ketutup, enggak sengaja. Supaya sah, langsung ketika posisi sujud, surban wes kadung gini, langsung turunkan surbannya. Bisa bayangkan? Surban kan selempang di sini. Ada contoh yang punya surban? Ada yang membawa surban? Saya kok kebetulan nggak bawa surban ini. Ada? Biar dipraktekkan kalau ada. Sejadah aja. Dan Dani, coba ambil sejadah. Itu ada sejadah di belakang. Ada? Sarung nggak apa-apa. Sarung, surban bebas. Pokoknya jadi biar tahu. Kamu selempangkan di, oh iya nggak apa-apa. Anggap surban. Nah, ketika sujud ternyata secara tidak sengaja surbannya menutup dahi. Coba posisi sujud, surbannya menutup dahi. Nah, ketika ketutup langsung dilepas itu, surbannya dibuka. Jangan berdiri, kamu posisi tetap sujud. Nah, langsung dilepas. Ya enggak gitu juga dan lah. Ya sing apik lah ya, cara ngelepasnya itu sing apik. Ojo dilempar lah kena kepalanya wong sebelah. Nah, langsung dilepas. Nah, intinya langsung dilepas supaya kita tidak bersujud kepada sesuatu yang ikut bergerak dengan badan kita. Ustadz, kalau pakai mukena, apakah mukenanya dilepas? Yoco ya. Nek mukena beda.
Ibu-ibu ya harus menahan diri jangan pakai mukena. Jadi full dahi yang menyentuh kepada tempat sujud. Yang keenam, meninggikan anggota di bawah atau pantat daripada anggota yang di atasnya. Jadi pantat harus lebih tinggi dari kepala. Dan yang ketujuh adalah tumak ninah pada sujud. Tumak ninah itu ukurannya adalah subhanallah. Singkat tumak ninah itu subhanallah. Jadi kalau ada orang sujud subhanallah langsung berdiri, sah masih. Ustaz gak baca subhanarabbiyal a'la, cuma subhanallah, sah. Karena bacaan sujud, bacaan ruku itu hukumnya sunnah. Loh, dalilnya mana? Dalilnya ada ini. Dalam kitab Al-Majmu' yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dikatakan at-tasbihu far'un fit tasbihi wa sairil adhkari fir ruku' was sujud wa qawlu sami'allahu liman hamidah wa rabbana lakal hamda wat takbirati ghairi takbiratil ihram kullu dzalika sunnatun laisa biwajibin. Semuanya itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Meskipun sunnah tapi jangan ditinggal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, itu tambahan tentang masalah sujud. Sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan? Monggo silakan. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita sujud, Ustaz ya, apabila kita sujud terus terbuka bagian belakang kita karena baju terlalu pendek, pada saat sujud kita nggak sadar, tapi setelah salam sebelah kita mengingatkan apabila nanti pas sujud itu terbuka auratnya, itu bagaimana Ustaz ya? Apa harus mengulang sholat atau bagaimana? Terima kasih Ustaz. Ya, tentang aurat yang terbuka. Dan kemudian ada yang mengingatkan, contoh lagi ada yang biasanya pakai celana jeans, ya, terus pakai kaos. Akhirnya ketika sujud keangkat celengannya itu kelihatan. Tahu celengan? Celengan, ya itu kelihatan, itu aurat itu. Auratnya laki-laki itu kan sudah jelas dari mana? Pusar sampai lutut. Nah, ini celengannya kelihatan, diingatkan sama orang yang ada di sebelahnya setelah sholat. Mas, celengannya kelihatan. Kebetulan ngerti celengan opo gitu ya. Akhirnya apa? Apa yang harus dilakukan? Karena syarat sahnya sholat itu harus menutup aurat. Ketika sudah ada yang mengingatkan, maka wajib mengulangi. Sama halnya ketika kita lagi sholat, itu kan harus suci dari najis. Kok selesai sholat ada yang mengingatkan, Mas di bajunya ada najis, ngulangi itu. Lu kan wis selesai, ngulangi. Para ulama, mayoritas ulama mengatakan ulangi. Meskipun ada yang mengatakan, ada sebagian ulama, namanya ilmu fikih, berbeda itu wis wajar. Makanya ketika ada orang kok pendapatnya monoton, kaku dan lain sebagainya, itu tanda-tanda dia tidak faham ilmu fikih. Pokoknya harus kunut, nah gak kunut, gak sah sholatnya. Nah, gak faham ilmu fikih. Pokoknya gak usah kunut, nek kunut bid'ah. Nah, itu gak faham ilmu fikih. Tapi kalau misalkan dia bijak, kunut, monggo. Saya tapi gak kunut, boleh, bagus. Saya pokoknya kunut, Anda gak kunut juga boleh. Itu orang yang faham ilmu fikih. Jadi jangan kaku kalau masalah ilmu fikih. Jadi diulangi. Itu pendapat yang kuat. Kalau ada yang mengatakan, ya gak usah diulangi, pakai pendapat yang lemah. Ya sudah, kita hargai. Nah. Oke, ada pertanyaan yang lain? Monggo sebelum dilanjut. Monggo, silakan mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon pencerahannya terkait sujud pada saat kita sholat sendiri, entah itu sholat sunat atau sholat yang lain, sholat berjamaah. Karena kalau kita sholat sendiri, ini kan posisinya kita tuh biasanya longgar, kita di rumah atau di masjid. Sedangkan kalau jamaah kan Agak rapat. Ya. rapat kayak gitu. Nah itu bentuknya bagaimana cara sujud yang benar untuk kita sendiri dan yang kedua terkait sujud sahwi tadi Ustaz, mohon maaf kembali ke sedikit. Kan tadi sujud sahwi itu dua kali. Dua kali. Jadi sujud pertama sujud sahwi lalu Duduk. duduk.
Baca apa? apa yang pertama, terus sujud duduk lagi yang kedua itu juga baca apa? Terima kasih. Oke. Tentang bagaimana cara sujud, idealnya kalau sujud laki-laki, kalau dalam mazhab Syafi'i dibedakan antara sujud laki-laki dan perempuan. Ada mazhab yang lain mengatakan sujud laki-laki dan perempuan sama. Nah, ya. Dengan alasan apa mengatakan sama? Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Nabi salatnya gini, ya wes laki-laki ataupun perempuan sama seperti ini. Tapi karena dalam mazhab Syafi'i itu beda, karena ada riwayat yang lain mungkin disampaikan oleh Sayyidah Aisyah dan lain sebagainya, beda. Kalau mazhab Syafi'i laki-laki itu agak terbuka, perempuan agak menutup. Contoh, kalau idealnya sujud sendirian, nggih. Coba dan praktekkan. Sujud sendirian. Yo. Agak renggang dan kamu kok rapat sih? Pantatmu kurang tinggi. Terus agak ke belakang lagi. Kalau mazhab Syafi'i antara dua tumit dibuka. Jadi kalau ada orang sholat kok dibuka sejengkal, berarti mazhab Syafi'i. Kalau ada yang menutup antara kedua tumit, tutup dan. Itu pendapatnya Syekh Nasiruddin Al-Albani. Semuanya sah. Ya, terserah. Kamu mazhab apa kamu dan? Mazhab apa? Soekarno. Nggak yakin ngawur ya. Mazhab Soekarno itu ya wis sakarpe ya, sujud. Nah, tangan kalau laki-laki kalau dalam keadaan sendiri itu dibuka. Kalau bisa lurus dengan apa? Kalau saat takbir berarti lurus telinga dan dibuka. Kalau ibu-ibu dimasukkan. Coba dan masuk. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i ya, agak masuk gini. Terus ini ditekankan ke dadanya. Ibu-ibu, nggih. Gini, rapat. Kalau ibu-ibu. Nah sekarang sujud secara standar kalau sendirian laki-laki kan kayak tadi. Nah, ini kan biasanya sawu sufufakum, betul? Luruskan shaf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah, kan makanya akhirnya rapat semuanya. Akhirnya mau sujud gini kan susah, betul? Gimana sujudnya? Ya jangan mekangkang gini, tapi agak dirapatkan dikit. Nah terus pokoknya apa? Tidak mengganggu yang sebelahnya, meskipun tidak harus seperti ini. Yang penting standar aja. Yang penting nggak kayak ibu-ibu gitu. Oke. Yang pertama. Yang kedua, tentang sujud sahwi. Sujud sahwi ini adalah sujud 2 kali. Bacaannya adalah subhanaman la yanamu wa la yashu. Sujud pertama membaca subhanaman la yanamu wa la yashu. Sujud pertama. Ustaz gak hafal, baca biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ustaz gak hafal, gak usah baca, sujud aja. Ustaz gak iso, mulai. Gak iso masa sujud ya. Intinya baca subhanaman la yanamu wa la yashu. Duduk, boleh diem duduknya, boleh membaca rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sujud lagi, sujud kedua sama. Subhanaman la yanamu wa la yashu 3 kali. Baru duduk lagi, langsung salam. Gak usah baca apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu tentang sujud sahwi. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Monggo. Oh itu ada. Oh ada, masih ada. Monggo. Terkait tadi yang ditanyakan sama Bapak ini tadi soal kelihatan aurat pada saat kita sholat gitu. Nah, pernah ada yang sholat sarungnya ini bolong sedikit besar. Nah ini kan di bagian Aurat. lutut ini. Paha. Yang paling paha agak naik sedikit Ustaz. Nah kalau kayak gini kan saya baca-baca itu juga sebenarnya aurat laki-laki dari pusar ke lutut. Nah lutut ini juga kan katanya boleh terlihat sedikit dan enggak kayak gitu. Nah ini juga saya juga sekali nanyakan terkait aurat tersebut karena saya melihat banyak teman muslim itu yang menggunakan celana pendek juga selutut gitu Ustaz. Tidak pada saat sholat ya, pada saat mana-mana kayak gitu. Sekalian mohon pencerahan. Iya. Ketika sholat, salah satu syarat sahnya adalah wajib menutup aurat. Ustadz, ini sarungnya ada lubangnya dikit, lubang rokok mungkin ya. Tapi di area paha. Dan kalau seandainya gerak, ya pahanya kelihatan meskipun sedikit, tetap tidak sah.
kecuali orangnya nggak sadar kalau ada lubang, kemudian dia sholat sampai selesai pulang dan lain sebagainya, nggak sadar tidak apa-apa. Tapi kalau dia sadar ada lubang, nah, berarti otomatis tidak sah. Kenapa? Ada bagian meskipun sedikit dari aurat yang terlihat. Jadi aurat laki-laki itu batasnya adalah mulai dari pusar dan lutut. Pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, pusar termasuk. Memang ada yang mengatakan pusarnya nggak masuk, lututnya nggak masuk. Ya urusan beda ya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, pusar masuk, lutut juga masuk. Makanya kalau ada orang sholat pakai handuk di sini, handuknya dari pusar sampai nutup lutut, sah Banda? Halo, ini kok nggak berani jawab. Ada orang sholat di Masjid As-Sakinah pakai handuk, nutup semuanya. Dari pusar nutup, lututnya nutup. Pakai handuk, sah atau tidak? Sah, cuma kurang ajar. Ya beda, antara adab dan sah beda. Beda. Ya, bukan karena dia tidak beradab kemudian sholatnya tidak sah, bukan. Kalau sah itu sesuai dengan ketentuan aja. Ya, orang pakai handukan gini, ya sah sholatnya, cuma kurang ajar, nggak pakai adab gitu loh. Karena kebiasaan adab di Indonesia kan harus nutup seperti itu. Itu kalau laki-laki. Nah sekarang apa tadi pertanyaannya kok jadi bulat? Pakai celana pendek tapi nutup lutut, betul? Nutup enggak? Kelihatan akhirnya. Betul, ya. Kalau naik motor akhirnya kegeser, Ustaz, lututnya kelihatan. Nah itu auratnya terbuka. Di saat ketutup lututnya, itu auratnya tertutup. Makanya lebih baik ya agak dipanjangkan. Makanya ada yang pakai celana sampai betis. Betul? Kalau memang mau pakai ya kayak kulot itulah ya. Bawahnya betis, enggak apa-apa. Loh, celana cingkrang itu ya di atas mata kaki itu ya bagus, sunnah. Ya karena Nabi mengajarkan seperti itu. Tapi bukan berarti orang yang di bawah mata kaki, itu enggak sunnah loh, enggak juga. Sayyidina Abu Bakar sarungnya itu sering melorot. Bahkan ketika Nabi itu mengatakan orang yang celananya di bawah mata kaki neraka, Sayyidina Abu Bakar langsung gemeter, lu, gak bahaya katanya Abu Bakar. Datang nanya ke Nabi, ya Rasulullah ini gimana? Sarung saya ini kan, perut saya kan kurus. Jadi setiap pakai sarung melorot terus ke bawah mata kaki. Yang saya maksud itu bukan kamu. Kalau kamu itu tidak ada kesombongan di dalamnya. Jadi orang yang pakai celana di bawah mata kaki yang ada kesombongan di situ, maka dia itu neraka. Begitu juga orang yang pakai celana di atas mata kaki juga sombong, merasa paling hebat, paling sunnah, itu juga tempatnya di neraka. Intinya apa? Sombong yang bisa membuat dia masuk neraka. Gitu ya. Sudah terjawab atau belum? Ada yang lain tadi? Monggo. Ini dulu yang pegang mic ya. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Yang mau ditanyakan terkait syarat sujud atau anggota sujud. Yang saya sering dapati atau saya lihat tidak sedikit orang yang sewaktu sujud kakinya itu telapak kakinya tidak nekuk sehingga Jari ya? telapak kaki itu nggak nekuk. Tidak memanjat gitu ya modelnya. Itu bagaimana hukumnya? Atau makruh atau bahkan nggak sah salatnya? Terima kasih. Ya. Jadi ada orang yang ketika sujud itu jarinya itu ya kayak tadi itulah pertanyaannya. Sebenarnya yang termasuk anggota sujud itu apa? Itu poin yang terakhir. Wa butunu asabi'ir rijlaini. Bagian dalam atau telapak dari jari. Itu yang termasuk anggota sujud. Jadi sujud itu harus posisinya memanjat. Dan Dani minta tolong lagi. Praktekkan sujud kakinya memanjat. Jadi jari, telapaknya jari itu telapak jari. Bagian dalam jari yang putih-putih itu. Di bawahnya kuku itu. Nah harus memanjat. Kalau orang tidak memanjat, nah seperti ini tidak sah sujudnya.
Ya, kenapa? Ada satu anggota sujud yang tidak apa namanya? Ya nempel, tidak itu, tidak sujud, tidak napak. Loh kok bingung ya. Nah, sekarang ada yang cuma berdiri. Ya, coba dan berdiri. Nah, gini. Itu putih-putihnya masih nyentuh enggak? Masih nyentuh. Ya dilihat dulu, dikit kan. Yang penting ada sedikit yang menyentuh itu masih sah. Atau mungkin karena kakinya sudah kaku. Ya. Kakinya mungkin kaku, untuk diginikan sudah nggak bisa, ya beda itu kalau misalkan sudah seperti itu ya. Yang penting tidak, yang tadi itu yang tidak sah. Nah, yang penting tidak seperti ini, itu tidak sah. Adapun kalau duduk itu kaki kan harus ada ditegak satu putih yang kanan itu. Kalau seandainya ada yang nggak ditegak duduknya dan kakinya nggak memanjat, lah yang kayak gini sah atau tidak? Hah? Sah? Kalau ditegakkan, yang mana yang sah? Mulai bingung kan? Ya. Yang mana yang sah itu? Dua-duanya sah. Tapi yang paling afdol, yang kakinya memanjat, yang kanan itu. Loh Ustaz, kenapa kok sah yang ini? Karena sebenarnya duduk tawarruk atau iftiros itu hukumnya sunnah. Tawarruk atau iftiros yang duduk seperti ini hukumnya sunnah. Yang wajib itu yang penting duduk. Contoh sujud. Duduknya langsung bersila. Allahu Akbar, sah. Cuma aneh. Lah ini masalah sah atau tidak loh ya, bukan masalah afdol. Kalau afdol yang tadi, ini sah. Atau kakinya diangkat satu. Ini sah, kurang ajar cuma gitu loh. Beda antara adab dan tidak sah itu beda. Ini ngomong masalah sah atau tidak. Sama juga ketika orang sholat harusnya kan sendekap. Berdiri. Kamu ngadep ke sana dan biar kelihatan. Sendekap kan biasanya gini. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sendekap kan macam-macam tempatnya kan. Ini pakai yang mazhab Syafi'i antara pusar dan dada. Nah ini malah gini. Kayak model coba dan. Allahu Akbar. Malah kayak gitu. Sah apa enggak? Sah, cuma makruh. Ya, ini dijelaskan. Oke, silakan duduk. Monggo. Ada pertanyaan berikutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertanyaan dari Mas Hanil, Ustaz yang kaitannya dengan aurat yang sampai lutut ya. Terus tadi Ustaz sambung dengan antara celana yang di atas mata kaki dan di bawah. Pertanyaan saya adalah bagaimana kita cara menjaga untuk kehati-hatian menghindari najis. Sementara kalau terkadang kan ada celana panjang yang sampai di bawah mata kaki, bahkan kalau pas jalan itu sampai ke injek-injek sandal, sepatu dan sebagainya. Kalau saya tadi melihat di atas mata kaki, semangatnya kan untuk kehati-hatian menjaga najis itu. Yang kedua, terkadang kita melihat mungkin ibu-ibu yang menggunakan baju gamis atau apa yang sampai itu panjang banget ke tanah-tanah. Ngepel ya, ngepel lantai. Ya, untuk kaitannya itu kalau langsung dibuat sholat itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk celana sunnahnya memang sunnahnya di atas mata kaki. Itu sunnahnya. Di samping mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, juga untuk menjaga kehati-hatian dari najis. Karena yang namanya suci dari hadas dan najis itu menjadi syarat sah. Ini berhubungan dengan sah atau tidaknya sholat. Ada sesuatu yang najis menempel di pakaian, di celana kita, itu sudah tidak sah langsung itu. Nah bagaimana kalau misalkan orang yang di bawah mata kaki akhirnya keinjak-injak? Ya dilihat kemana orangnya perginya itu. Kalau ke kamar mandi ya keinjak lagi, nyentuh lagi ke lantai, nyentuh ke ini. Yang mana tempat itu kita tidak tahu najis dan sucinya. Apakah bisa dipakai? Kalau bisa memastikan celananya suci, boleh. Tapi kalau misalkan ragu karena sudah masuk kamar mandi, masuk sini, harus cari ganti pakaian. Entah ganti sarung atau yang lainnya. Ibu-ibu sekarang ada yang pakai baju gamis ngepel lantai, dipel kabeh. Jadi ya nggak usah nyewa CS dan lain sebagainya. Ibu-ibu sing suruh lewat aja. Ngepel lantai, gimana itu Ustaz? Apakah najis atau suci? Pendapat pertama, ada yang mengatakan tanah itu menjadi pensuci. Faham maksudnya?
Tapi itu bukan mazhab Syafi'i. Jadi kalau misalkan kena najis, terus kena tanah lagi, itu sudah disucikan dengan tanah. Pendapat pertama. Tapi itu bukan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i, kalau sudah masuk kamar mandi kena tanah, kena ini, dan macam-macam, itu harus ganti baju. Dianggap najis. Ya, apalagi nggak tahu mana yang dilewati. Itu tentang celana atau gamis. Ada lagi pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya lanjut dikit. Oh, masih ada. Monggo. Ini berkaitan jika kita itu kan terkadang jika waktunya masih nutut itu kita sholat tahiyatul masjid dan qobliyah. Namun terkadang kita datang itu tiba-tiba kurang 2 menit atau 3 menit. Yang memungkinkan kita hanya mampu untuk melakukan 2 rakaat sholat tahiyatul masjid. Pertanyaan saya adalah, bolehkah niat itu digabung? Bahwa kita melakukan sholat itu adalah untuk sholat tahiyatul masjid dan sholat sunnah qobliyah. Karena waktunya nggak nutut kalau untuk qobliyah. Apakah dimungkinkan dan dibolehkan? Karena saya perlu hanya dukungan dalilnya. Karena saya melakukan dan dapat kajian, pernah dengar, cuman saya nggak pernah dapat riwayatnya atau dalilnya. Begitu, Ustaz. Terima kasih. Yang kajian yang diikuti mengatakan boleh nggak digabung? Mepet. Memungkinkan. Ya. Oke, kita buka dalilnya. Oke, idealnya kalau berbicara idealnya kita wudhu ada sunnah namanya sholat sunnah wudhu. Kita masuk masjid ada sholat sunnah namanya sholat tahiyatul masjid. Antara azan dan iqamah ada qobliyah. Yang afdol itu tiga-tiganya dilakukan. Itu bagus. Nah ini sekarang kasusnya cuma ada waktu 2 menit. Memungkinkan cuma satu sholat. Yang dipilih yang mana? Sholat sunnah wudhu, tahiyatul masjid, apa qobliyah gitu kan? Kita harus tahu definisi tahiyatul masjid. Apa sih definisi tahiyatul masjid? Kalau dalam hadisnya itu disebutkan seperti ini. Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka rak'ataini qabla ayyajlisa. Jika salah seorang dari kalian masuk masjid maka hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Sholat 2 rakaat sebelum duduk. Ulama saja mengatakan tahiyatul masjid supaya mudah. Sebenarnya sholat 2 rakaat sebelum duduk. Cuma kepanjangan kalau dibilang ya, ayo disunahkan sholat 2 rakaat sebelum duduk, kepanjangan. Akhirnya ulama membuat istilah sholat menghormat masjid. Artinya apa? Setiap kita mau duduk, masuk ke masjid, sholat apa saja, itu sudah dinilai tahiyatul masjid sebenarnya. Faham? Sholat duha, Ustaz saya mau sholat duha, langsung masuk, niatnya sholat duha. Innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in manawa. Setiap orang melakukan itu sesuai dengan niatnya, mendapat apa yang sesuai dengan yang diniatkan. Kalau kita langsung masuk masjid, kalau idealnya sholat tahiyatul masjid, sholat duha, dapat semuanya. Nah ini agak buru-buru, pengen sholat duha tok. Kita niatnya sholat duha, innamal a'malu bin niyat ya. Setiap amalan tergantung pada niatnya. Berarti sholat yang kita lakukan dapat pahala duha. 1. Terus kembali ke definisi ini, idza dakhala ahadukumul masjid falyarka rak'ataini qabla ayyajlisa. Kita masuk sebelum duduk masjid sudah sholat duha 2 rakaat. Itu juga dihitung apa? Tahiyatul masjid itu sudah dapat 2 sebenarnya. Bisa difahami? Artinya apa? Boleh, yang penting sama-sama sunnah. Yang enggak boleh itu digabung wajib sama sunnah. Saya sholat subuh sekaligus tahiyatul masjid, sekaligus qobliyah, sekaligus
wudhu tadi. Sama yang kemarin kodok, waduh nggak boleh kalau kayak gitu. Sama ketika misalkan puasa 10 Muharram kok barengan dengan hari Senin, niat satu saja. Saya puasa 10 Muharram. Seninnya misalkan nggak diniatkan, Seninnya juga dapat. Kenapa? Karena kita melakukannya di hari Senin. Saya puasa Senin, Muharramnya dapat. Kenapa? Karena kita puasa di bulan Muharram. Di dua-dua langsung dua. Saya puasa 10 Muharram sekaligus Senin, dapat dua-duanya. Ya, karena dimasukkan ke definisinya itu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Cek. Ini belum melanjutkan materi ini, cuma tambahan ya. Jadi kajian yang kemarin tak tambahi, jadi belum maju ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting tanya jawabnya. Ada pertanyaan yang lain? Lanjut dulu ya, biar ada tambahan materi sedikit ya. Ini soalnya nanti agak panjang. Habis selesai sholat, salam, imam itu ngadep kemana? Itu akan dibahas nanti. Ada kan imam yang ngadep ke jamaah? Ada? Ada imam yang ngadep ke utara? Ada? Ada imam yang tetap ngadep ke kiblat? Nah, mana yang benar, yang sesuai sunnah? Dalilnya mana? Apa kata perkataan ulama? Kapan imam menghadap jamaah? Kapan imam menghadap ke utara? Kalau seandainya menghadap jamaah, menghadap utara, kapan dia menghadapnya? Apakah langsung habis salam dia menghadap? Atau nunggu zikir sampai ini baru menghadap? Nah, ini soalnya panjang, tapi harus pelan-pelan ya. Dan disertai dalil masing-masing nanti. Wow, harus sabar ya. Orang sabar itu banyak ayamnya. Kalau ternak, nek enggak ternak enggak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lanjut. Sujud sudah. Ini sudah saya tambahkan. Nah, baru ketika sujud ada duduk di antara dua sujud. Wa yustahabbu ayyakula fi julusihi Allahumma ighfirli wajburni wa'afini warzuqni wahdini lima rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu dzalik bainas sajdatain. Dianjurkan ketika duduk di antara dua sujud membaca ya kayak kita itu Rabbighfirli, urutannya itu macam-macam sesuai riwayat. Kalau kita kan biasanya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu macam-macam, ada yang balik sini, bolak-balik sini, bebas. Ya. Dan di sini ada kata wa yustahabbu, disunnahkan. Pertanyaannya, kalau ada yang enggak baca, cuma duduk, boleh Banda? Sunnah. Makanya kita harus paham dengan kata-kata. Jangan dikit-dikit ini harus gini, enggak. Biasanya para ulama itu menggunakan wa yustahabbu, wa yajibu, wajib. Itu untuk menunjukkan oh ini sunnah, oh ini wajib. Kalau dalam Al-Quran dan hadis enggak disebutkan ini yang mana yang wajib, mana yang sunnah, enggak. Makanya kenapa kok kita juga tetap mengutip pendapatnya ulama supaya bisa membedakan oh ini yang wajib, ini yang sunnah. Makanya Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ulama jika kalian tidak mengetahui. Jadi duduk di antara dua sujud, duduknya itu wajib. Bacaannya Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani, hukumnya sunnah. Tapi meskipun sunnah tetap dibaca. Kenapa? Hadisnya jelas. Ani Ibnu Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bayna sajdatain fi salatil lail Rabbighfirli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini. Loh, ini bolak-balik ya, macam-macam riwayatnya. Jadi tidak perlu dipermasalahkan mau ke bolak-balik. Wong kita cuma baca Rabbighfirli, sah. Enggak baca, cuma diem, sah. Enggak sholat, itu baru yang tidak sah. Oke, ada pertanyaan yang lain, monggo. Ini sudah nambah satu materi. Ada pertanyaan sampai di sini? Pertanyaan bebas. Tak lihat soalnya sudah 1 jam ini ya. Makanya kok agak ngos-ngosan saya ya. Soalnya belum minum STMJ tadi malam itu. Nah, kok ngos-ngosan, tak lirik 1 jam ternyata. Monggo, pertanyaan bebas di luar materi boleh. Sebelum saya tutup, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada waktu Isya kita makmum masbuk, kita ikuti, ternyata imamnya itu sholat jamak qashar. Jamak qashar kan berarti Dua. sama
Kita bermakmum, ya kebetulan yang kita makmumi ya musafir gitu ya. Jamak qashar. Yang kita makmumi itu lagi sholat apa Pak? Maghrib atau isya? Lagi isya ya, berarti cuma 2 rakaat. Nah kita sholat isya. Kebetulan yang kita makmumi musafir ini lagi posisi sholat isya. Allahu Akbar, sudah makmum. Lah kok 2 rakaat si imam ini salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apakah tetap sah sholatnya makmum? Sah, tinggal ditambah kurangnya. Kurang 2 rakaat, tambah berdiri. Ya. Jadi selama kaifiyah cara sholatnya itu sama, boleh diikuti. Makanya pernah saya sampaikan bagaimana hukumnya kalau ada orang sholat wajib bermakmum kepada orang sholat sunnah. Ya, kadang-kadang itu terjadi. Kita sholat ba'diyah, tiba-tiba ada yang nepuk, betul? Pernah nggak saya kutip di sini pendapatnya? Pernah. Ya, nanti ada pendalamannya. Pernah. Dan apa? Boleh dibiarkan aja. Tapi kalau posisi kita sholat sunnah, ya jangan dijaharkan, kita tetap aja. Yang bermakmum biarkan saja ikut. Kenapa? Cara sholatnya sama, takbir, ruku, sujud. Yang nggak boleh kalau cara sholatnya beda. Contoh, orang lagi sholat jenazah, kita sholat duhur. Allahu Akbar, takbirnya 4 kali. Itu sudah beda kaifiyahnya. Cara sholatnya beda. Atau sholat gerhana ya, yang rukuknya 2 kali. Itu beda juga caranya. Nah itu nggak boleh. Jadi boleh bermakmum kepada orang yang sholatnya caranya sama, meskipun niat sholatnya beda. Bisa dipahami? Yang satunya qashar, kita kok sholatnya sempurna, tinggal ditambah. Gitu. Kok ini sholat sunnah, baru tahu, oh alah ini ternyata sholat sunnah, kan saja. Ya, yang nggak boleh kalau tidak sama. Ada pertanyaan? Monggo, silakan. Ada 2. Monggo. Yang sana atau yang mana dulu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan Ustaz tentang duduk di antara 2 sujud. Selain duduk iftirash, caranya saya pernah mendengar itu duduk iqam. Itu bagaimana Ustaz? Duduk apa? Iqam. Itu duduk, salah satu duduk di antara 2 sujud itu hukumnya bagaimana? Apakah memang sunnah di mazhab Syafi'i atau bagaimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ya. Duduk itu macam-macam. Kalau posisi duduknya, yang wajib itu duduknya. Tentang cara duduknya, yang paling afdol itu kalau duduk di antara 2 sujud, namanya duduk iftirash. Kalau duduk tawarruk, itu duduk biasanya tasyahud akhir. Ada duduk yang setengah duduk, yang tadi disebutkan. Modelnya gini, coba Dan. Kurang keras itu. Jadi biar yang ngantuk bangun harusnya. Jadi pertama, kalau duduk di antara 2 sujud, yang afdol duduk iftirash. Ya ini, duduk iftirash. Duduk tasyahud awal. Kalau duduk yang tasyahud akhir, itu namanya apa sih tadi? Tawarruk. Kakinya agak dimasukkan. Ada lagi yang duduknya cuma setengah duduk. Kamu enggak duduk kayak gitu. Duduknya kayak gitu, coba sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu juga sah. Wong yang bersila saja juga saya cuma enggak afdol ya. Jadi yang penting itu duduk. Yang wajib itu duduk. Qu'ud duduk. Yang paling afdol cara duduknya iftirash. Itu ya. Ada lagi pertanyaan? Tadi di belakang monggo. Ini saya pernah mengalami pribadi Pak Ustaz, tapi karena saya ragu saya selesai sholat asar berdiri, ini diambil kejadiannya. Tiba-tiba ada orang masuk, habis wudhu, ngajak berjamaah. Pak, tolong berjamaah. Saya sudah selesai sholat, saya ragu-ragu, ini saya bantu apa enggak ini orang, karena saya belum tahu ilmunya. Ya maksa Pak, boleh kok Pak katanya. Kan saya kata ilmunya saya takut katanya. Nah, ini bagaimana Pak? Apa boleh kita membantu orang berjamaah padahal kita Sudah sholat. Terima kasih Pak Ustaz. Wes minta tolong maksa ya. Ikut sing maksa. Kata orang capek. Ya. Pernah kejadian
Nabi Muhammad SAW sholat berjamaah dengan para sahabat. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sahabat baru datang. Nabi mengatakan, ada yang pengen sedekah? Nah, namanya sahabat, apalagi Nabi yang menawarkan rebutan. Saya. Itu temani sholat. Artinya apa? Mengulang sholat, sholat wajib boleh dengan syarat satu, sholatnya cuma 2, nggak boleh 3, 4 ya. Maksimal 2. Yang kedua syaratnya adalah berjamaah. Tapi kalau ngulang sholat sendirian gak boleh. Misalkan Bapak sudah sholat asar berjamaah di As-Sakinah, nggak harus asar, duhur, maghrib, isya, subuh, kok tiba-tiba ada yang datang, Pak ayo Pak minta tolong, saya nggak ada temannya untuk berjamaah, monggo ikuti gak apa-apa. Untuk yang mengulang sholat yang kedua itu pahalanya sunnah. Ya, seperti yang disebutkan oleh Nabi. Niatnya gimana? Tetap niatnya sholat asar atau duhur berjamaah. Boleh jadi imam, boleh jadi makmum. Makanya kalau misalkan kita habis sholat maghrib berjamaah di sini, pulang ke rumah istri belum sholat, ayo sholat tak imami lagi. Itu boleh. Monggo ada pertanyaan yang lain, silakan. Monggo mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan sholat untuk orang sakit. Kalau tidak sakit itu tidak memungkinkan untuk sholat atau operasinya. Terus yang saya tanyakan ini, kalau dia sudah sembuh, apa dia harus mengodok yang ditinggalkan itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat untuk orang sakit, sholat yang wajib itu kan berdiri. Sholli qa'iman, sholatlah kamu dengan berdiri. Fa illam tastati, apabila kamu tidak mampu, faqa'idan, maka duduk. Fa illam tastati, kalau kamu tidak mampu, fa'ala jambin, maka dengan cara berbaring. Berbaring itu kepalanya ada di sebelah utara, kakinya ada di sebelah selatan, menghadap ke arah kiblat. Kalau enggak bisa berbaring, kepalanya ada di sebelah timur, kakinya ada di sebelah barat, tapi kepalanya harus diangkat sedikit. Kalau enggak mampu seperti itu dengan isyarat, baru kalau enggak mampu harus disolatkan. Nah ini orang sakit sekarang, orang sakit mampunya tidur misalkan ya. Kalau bisa berbaring seperti yang tadi, kepala di utara, ini ya lakukan seperti. Kalau enggak mampu gimana Ustadz? Karena habis operasi, mau wudhu yang enggak bisa dan lain sebagainya. Nah, ada istilah dalam mazhab Syafi'i itu adalah sholat lihurmatil wakti. Sholat lihurmatil wakti itu adalah sholat yang dilakukan kalau dia tidak bisa atau tidak mampu memenuhi syarat dan rukunnya. Misalkan ada orang sholat, tidak hanya orang sakit sebenarnya. Orang misalkan sholat di perjalanan pakaiannya najis, gak ada baju ganti. Di masjid juga enggak ada sarung dan lain sebagainya, dan waktu sholat sudah tiba. Bukan berarti alasan ini najis, gak bisa saya sholat, enggak, tapi tetap sholat. Karena sholat yang dilakukan tidak bisa memenuhi syarat dan rukunnya, artinya baju yang dipakai najis, maka niatnya adalah lihurmatil wakti, sholat untuk menghormat waktu. Setelah pulang bisa ganti dan lain sebagainya, sholatnya diqodho. Begitu juga dengan orang yang sakit, yang misalkan di opname, sakit tipes 3 hari opname, tangan itu kan di infus itu kan ditutup, betul? Ketika berwudu, apakah sempurna wudunya? Ada bagian yang ditutup infus itu yang tidak terbasuh. Ustaz, tayamum kan bisa. Saat tayamum, apakah bisa kita mengusap? Kalau bisa mengusap, sah tayamumnya. Tapi kalau nggak bisa, berarti ada bagian yang tidak sempurna di tayamumi. Maka kalau ada syarat atau rukun yang tidak bisa dipenuhi, maka tetap kita sholat semampunya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sholat semampunya. Tapi kalau sudah selesai sehat bisa memenuhi, nanti diqodho satu-satu. Ya, nggak usah buru-buru. Oh, saya 3 hari ini di rumah sakit nggak bisa sholat sempurna. Ya sudah 3 hari. Duhur 2 kali, asar 2 kali. Nah, memang ada pendapat nggak usah diqodho, ada wes semampunya, ada pendapat seperti itu. Cuma kalau mau pendapat yang hati-hati ya tadi tetap diqodho, dan ini pendapatnya mazhab
Syafi'i. Ada pertanyaan yang lain? Sudah cukup? Ada, terakhir ya. Ini terkait sholat, Ustaz. Saya lumayan sering ketemu yang lihat orang itu sholat sangat cepat. Lalu saya gabungkan dengan materi-materi dari Ustaz. Saya dulu sempat berprasangka buruk. Kadang saya baru sholat, takbir itu, saya belum sampai rukuk, orang itu sudah dapat 1 rakaat. Terus orangnya berdiri lagi, saya baru rukuk gitu. Saya dalam hati akhirnya sholat sambil mikir beliaunya ini gitu loh. Cepet sekali. Saya belum sampai sujud, beliaunya sudah ngikut sujud rakaat kedua gitu. Saya terus, tapi dengan materi-materi yang saya sampaikan, saya berpikirnya mungkin beliaunya mengamalkan yang wajib-wajib saja, sehingga yang sunat tidak dilakukan, sehingga sholatnya terlihat sangat cepat kayak gitu. Nah, dari materi awal Ustaz sampai sujud ini tadi kan saya tidak sepenuhnya ikut Ustaz. Mungkin bisa minta tolong disampaikan ringkesnya yang wajib-wajibnya saja gitu, supaya tidak menimbulkan sudon gitu Ustaz. Kalau orang tersebut kok terlalu cepat sholatnya gitu. Terima kasih. Ya, kita sholat itu kan harusnya apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ya. Bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini sholat kok malah mikirin kesalahan-kesalahan orang lain, berarti sholatnya nggak bener itu. Sing salah iku sing sholat yang tadi mikirin apa? Iki kok cepat suudzon gitu loh, ya. Berarti sholatnya masih belum khusyuk. Gimana sholat kok ada orang yang cepat? Itu betul kalau seandainya tetap memperhatikan tumak ninah. Dan tumak ninah itu singkat loh ya. Jadi jangan keburu suudzon kalau ada orang sholat tarawih kok agak cepat. Tapi ya enggak 7 menit juga ya. 20 rakaat 7 menit ya saya mikir juga bingung untuk tumak ninah itu. Allahu Akbar. Enggak baca iftitah karena iftitah sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat pendek sunnah. Allahu Akbar. Bacaan ruku sunnah cukup subhanallah sami Allah. Allahu Akbar. Sujud subhanallah. Ruku singkat enggak kira-kira? Singkat, tapi ya jangan kayak gitu juga ya. Sholat kok ya singkat-singkat kayak gitu ya. Ya jangan juga. Tetap yang sempurna itu yang diutamakan. Cuma biar kita nggak suudzon, nggak keburu nyalahkan. Sujud bacaannya sunnah. Rabbighfirli bacaannya sunnah. Yang penting duduknya itu. Ketika berdiri sama tasyahud akhir, tasyahud awal sunnah. Meskipun tasyahud awal sunnah, ya sholat duhur ya tetap ada tasyahud awalnya. Sunnah katanya Ustadz, terus saya berdiri. Ya jangan ya. Tasyahud akhir itu bacaannya wajib. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bacaan shalawatnya itu sebenarnya yang paling sedikit adalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum, itu sudah sah. Cuma yang kita baca itu yang sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz pakai sayyidina apa enggak? Pakai sayyidina monggo, enggak pakai enggak apa-apa. Ya. Enggak usah terlalu kaku. Ustaz kan Nabi enggak pakai. Ya masa ke diri sendiri pakai sayyidina kan enggak perlu kan? Karena dia untuk Allah. Tapi kalau kita umatnya kepada orang lain kan untuk penghormatan. Misalkan saya menyampaikan bapak ini. Lebih sopan mana saya langsung nyebut namanya? Set. Nah itu kepada orang aja gak sopan. Itu pendapat yang mengatakan pakai sayyidina boleh. Kalau yang gak pakai Ustadz sesuai dengan Nabi boleh juga. Ya, jadi gak usah dimasalahkan. Yang penting dia itu baca tasyahud, wis gitu selesai. Ya, dilihat kesamaannya, jangan dilihat perbedaannya. Oh sama-sama baca tasyahud, sip. Masalah beda pakai sayyidina atau tidak urusan belakangan. Sing bener nanti Allah aja yang ngadili, gak usah kita. Gitu ya. Ada pertanyaan yang lain? Cukup? Ya cukup, soalnya agak kering gitu ya. Kok nggak sadar-sadar jamaahnya ini ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.